Halo guys. Jadi kita lagi ada di TKJ Club Makassar. Jadi tujuan kami di sini ingin mewawancarai terkait etika profesi bidang IT dari pimpinan lembaga khusus TKJ Club Makassar. Jadi tetap bersama kami di video kami pantengin kami berempat. Yuk yuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis wawancara dan juga observasi profesi di bidang teknik informatika dan komputer. Sebelum saya masuk pada pembahasan pada presentasi analisis wawancara dan observasi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kelima, yaitu ada saya Nur Laila, yang kedua ada Rahma Masdar, dan yang ketiga ada Alia Safira, dan terakhir ada Muhammad Ilham Rahman. Oke, baik, di sini ada profil narasumber. Di sini Aliansyah AMD. Untuk jabatannya sendiri, dia sebagai ketua pimpinan lembaga kursus pelatihan TKJ Club Makassar. Tempat bekerjanya di Jalan Adiaksa nomor 2 Makassar. Untuk pengalamannya sendiri, beliau merupakan pengelola dan pemilik program TKJ Club Makassar dari 2007 hingga sekarang 2025. Dan untuk keahlian utamanya sendiri yaitu IT konsultan, dan pendidikannya yaitu D3 Pendidikan Manajemen Informatika. Oke, selanjutnya di sini ada ringkasan wawancara kode etik. Di sini yang pertama ada pedoman perilaku. Hal ini mencakup aturan yang harus dipatuhi untuk mematuhi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang telah ditetapkan dalam profesinya. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya di sini menjaga integritas dan etika profesi. Maksudnya dengan menjunjung tinggi kode etik, kepercayaan publik terhadap profesi tersebut dapat terjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran etika yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Yang ketiga ada prinsip, yaitu mengenai tanggung jawab, keadilan, dan juga kejujuran. Tanggung jawabnya berarti setiap individu harus bertindak dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakannya. Keadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan tidak memihak sehingga tidak ada diskriminasi di dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu kejujuran, di mana individu harus selalu transparan, tidak melakukan kecurangan, dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, selanjutnya ringkasan wawancara presentasi dilema etik. Terdapat 3. Yang pertama, tinjauan kebijakan. Seperti pastikan setiap tindakan sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan dan aturan penggunaan teknologi di lingkungan kerja atau sekolah. Misalnya, tidak mengakses atau menyebarkan data tanpa izin. Yang kedua, pertimbangan dampak, yaitu setiap keputusan dalam pengelolaan jaringan dan sistem komputer harus mempertimbangkan dampaknya, seperti menjaga privasi pengguna, keamanan data, serta menghindari penyalahgunaan akses atau peretasan. Dan yang terakhir yaitu ikuti perkembangan, yaitu teknologi dan standar keamanan selalu berkembang, sehingga penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang etik dalam administrasi jaringan, keamanan cyber, serta regulasi terkait teknologi informasi. Jadi slide selanjutnya itu hasil observasi di lingkungan kerja. Yang pertama nyaman. Jadi suasana kerjanya itu kondusif dan hangat, memungkinkan anggota bekerja dengan efisien dan merasa betah. Kedua itu santai, pembawaannya yang santai namun tetap beretika. Jadi meskipun suasana kerja tidak terlalu kaku, tetapi tetap ada aturan etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Dan yang ketiga yaitu terbaik, memberikan yang terbaik bagi TKJ Club. Jadi setiap anggota itu didorong untuk memberikan yang terbaik bagi TKJ Club untuk mencerminkan semangat profesionalisme dalam bidang teknik informatika dan komputer. Jadi pada aspek ini ditekankan dalam bentuk analisis etika profesi, di mana setiap individu diharapkan memiliki tanggung jawab moral
disiplin, serta komunikasi yang baik dalam bekerja. Selanjutnya yaitu hasil observasi visi dari TKJ Club. Jadi TKJ Club ini memiliki peran utama sebagai wadah bagi pengembangan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan visi yang ditampilkan dalam slide, yaitu pusat pelatihan menjadi pusat pelatihan TIK, di mana TKJ Club ini bertindak sebagai tempat pelatihan utama bagi mahasiswa atau siswa yang ingin mendalami keterampilan TIK seperti pemrograman, jaringan komputer, dan keamanan siber. Selanjutnya yaitu pengembangan STM. Jadi tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skill seperti kerja tim, kepemimpinan, dan komunikasi profesional. Dan yang terakhir yaitu spesialis. Jadi fokus utama TKJ Club ini adalah membangun keahlian di bidang teknik komputer dan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Adapun analisis dan kesimpulan dari peran kode etik dalam pekerjaan yang kami pahami selama wawancara berlangsung bahwa kode etik merupakan bentuk pedoman perilaku yang mengatur tindakan dan sikap profesional dengan tujuan untuk menjaga integritas dan etika profesi, memberikan landasan terbaik kepada lembaga, kerjasama, dan kepada masyarakat. Prinsip kode etik itu sendiri adalah tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Adapun tujuannya yaitu menjaga martabat profesi, menjaga mutu profesi, dan menghormati informasi klien. Adapun yang dapat disimpulkan yaitu seperti profesionalisme, integritas, dan moral. Adapun kajian pustaka sebagai poin utama pada wawancara kali ini yaitu 1. Ruang lingkup. Yang pertama, di dalam ini terdapat perangkat lunak, perangkat keras, operasional, dan pengembangan bisnis. Poin kedua yaitu kode etik. Dalam organisasi IEE dan ACM terdapat kewajiban moral dan tanggung jawab profesional. Yang poin ketiga yaitu organisasi profesi, yang di dalamnya terdapat pengaturan, pengembangan, standarisasi, etika, dan penegakan. Hal yang dapat kita ambil atau refleksikan dari hasil wawancara ini yaitu pentingnya kode etik untuk integritas dan profesionalisme. Organisasi profesi berperan penting dalam mendukung SDM teknik informatika komputer dan perlu terus mengembangkan diri agar dapat bersaing di era digital. Baik, mungkin itulah tadi dari mengenai wawancara dan juga observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.